Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi Modul Kota Sukabumi kelas 11 IPA, khususnya kelas 11 IPA A. Pada konsep yang pertama, kita akan membahas tentang dinamika rotasi, di mana dalam dinamika rotasi itu kita akan membahas lebih jauh apa yang menyebabkan terjadinya gerak rotasi. Ya, jadi ada gerak berputar atau melingkar, serta percepatan sudut yang bekerja pada sistem atau kejadian. Pada dinamika rotasi kita akan membahas atau mempelajari tentang momen gaya. Momen gaya ini simbolnya seperti ini. Atau dibaca juga ini tau. Tau ya. Bukan tahu ya, tapi tau. Atau ini momen gaya itu disebut dengan torque. Ini disebut dengan torque. Torque atau torsi. Nah ini. Pada momen gaya ini disebutkan atau dipahami bahwa momen gaya itu penyebab benda berotasi atau ini berputar, yang merupakan perkalian. Kita akan langsung ke bagian rumus saja. Antara gaya ya. Ini ada F nanti ya. Ini dengan gayanya yang bekerja tentunya. Gaya yang bekerja dengan vektor posisi R atau jaraknya. Dengan R atau jarak ini ya. Tuh di sini kita sebut jarak. Secara matematis kita dapat menuliskan rumusnya bahwa tau itu ini ya merupakan perkalian tau itu sama dengan gaya yang bekerja berarti F dikalikan dengan R. Ini besaran vektor berarti semuanya. Karena di sini disebutkan posisi vektor. Ada beberapa pendapat ini bisa ditambahkan menjadi sin alfa atau sin beta. Ini ya. Nah, pada momen gaya ini tergantung pada momen gaya ini ya, pada momen gaya artinya berpengaruh tergantung supaya terjadinya putaran atau rotasi ini harus tergantung pada panjang lengan. Sebutkan di sini panjang lengan. Kalau panjang berarti dia jarak ya, R atau titik tangkap. Kemudian harus ini tergantung juga pada gayanya. Nah ini disebut juga dengan R, yang gaya yang bekerja disebut dengan F. Sama-sama saja. Kalau kita sebutkan keterangan pada rumus di atas bahwa tau itu disebut juga sebagai momen gaya. Ini satuannya Newton kalikan dengan meter.
Karena di sini ada beberapa juga berpendapat bahwa tau itu sama dengan F kali R ya, kalau dia dianggap tegak lurus. Kemudian ada F itu adalah gaya yang bekerja. Ini satuannya adalah Newton. Kemudian ada R itu adalah vektor posisi. Satuannya ini dalam meter. Apabila ada lengan, kalau kita gambarkan dulu ya. Kita gambarkan kalau diketahui ada D, ini lengan momen. Sama dengan meter. Ini penjabarannya sebagian besar atau nilai momen gaya itu ya tadi bahwa tau itu sama dengan F kali R kali sin theta atau alfa, maka silahkan yang mana saja. Kemudian tau itu sama saja dengan F dikalikan dengan D. Nah ini, sehingga kita bisa memperoleh bahwa D itu adalah R sin theta. Kita kasih tanda ini yang harus dipahami untuk menjawab momen gaya. Kemudian ada ini ya. Untuk pengistilahan alfa, beta, theta silahkan itu sama-sama aja. Kita ke contoh. Untuk contoh, misalkan sebuah gaya besarnya itu adalah F sama dengan 20 Newton, bekerja pada suatu benda dengan arah seperti, kita ada gambarkan dulu ya, dengan arah seperti pada gambar kita gambarkan terakhir. Maka besar momen gaya F terhadap titiknya atau titik P misalkan ya, F terhadap titik P adalah kan ini, misalkan contohnya itu ini, kita tentukan gambarnya. Yang lurus. Ini misalkan titik P. Kemudian ini F. Dan yaitu membentuk sudut misalkan 120 derajat. Sementara misalnya disebutkan di sini 0,5 meter. Baik, kita jawab ya. Ingat untuk menjawab soal yang ada sudutnya, bahwa theta itu, atau yang dalam soal itu, dalam gambar itu 120 ya, itu adalah sudut, kita pakai tanda hitam,
untuk menjawabnya. Bahwa theta itu adalah sudut yang terbentuk oleh titik tangkap terhadap gayanya, di antara titik tangkap dan gaya ya. Nih misalkan kita kembali ke soal. Diketahui dalam gambar itu ada titik P. Ingat bahwa titik P itu merupakan titik sumbu putar sini ya. Yaitu akan berputar. Nah, kemudian ada F. F itu dia menarik ke sebelah serong bagian atas kanan ya. Diketahui dalam soal bahwa F 20 Newton bekerja pada sebuah gaya. Di sini ada sudut, itu berarti theta. Jadi sudutnya antara F dan titik tangkap ini ya. Ada titik tangkap di sini nih. Theta itu 120, atau nanti kita bisa menyebutkan ya. Nanti kita sebutkan dengan yang lain. Kemudian ada 0,5 meter. Itu adalah R. 0,5 meter. Yang ditanyakan dalam soal itu adalah tau atau momen gaya. Kita jawab bahwa tau itu adalah F kali R kali sin theta. Kita tinggal masukkan saja bahwa F itu adalah 20, kemudian R-nya itu adalah 0,5 dan sin theta. Nah, untuk theta kita akan mencari dulu theta yang sesungguhnya ya. Meskipun sama hasilnya. Kita perpanjang titik P yang lurus nih, yang warna biru yang menjulang ke bawah, kita perpanjang ini dengan garis merah misalkan. Nah, kemudian kita sebutkan yang ini. Ini adalah sisanya 60. Jadi cos, jadi 120 dengan 60 itu kalau kita jumlahkan itu 180 ya keseluruhannya. Untuk satu putaran itu 360, untuk setengah itu adalah 180. Jadi sisanya adalah 60. Kita pakai yang 120 atau 60. 60. Coba kita masukkan. 20 dikalikan dengan 0,5 itu adalah 10. Sin 60 itu setengah akar 3. Jadi jawabannya adalah 5 akar 3. Kita pakai 120 juga akan sama. Ya. Kalau kita sederhanakan, yang akar 3 itu adalah 0,866 ya, 0,86. Kemudian kita cari arahnya. Ini arahnya coba kita lihat. Jika ini sumbu putar, ini sumbu putar, ini titik P, kemudian ini F, nah, ditarik ini garis ini, kita tarik ke bagian atas, dia akan berputar seperti ini kan. Nah, itu berlawanan arah jarum jam. Nih untuk dinamika rotasi bagian subkonsep momen gaya.
Bagaimana kalau terdapat beberapa banyak gaya yang bekerja? Kita tinggal jumlahkan. Baik, kita hapus dulu semuanya. Apabila ya. Ini apabila terdapat beberapa gaya yang bekerja, ini misalkan, maka momen gaya totalnya ya itu bisa dicari dengan menggunakan persamaan tau total sama dengan, kalau ada 5 berarti tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3 ditambah tau 4 ditambah tau 5 dan selanjutnya. Kemudian kita buka bahwa F1 itu adalah F1 dikali R1 sin theta 1 ya, ditambah F2 kali R2 sin theta 2 misalkan. Kemudian F3 dikali R3 sin theta 3 ditambah F4 dikali R4 sin theta 4 ditambah F5 kali R5 sin theta 5. Jadi kita bisa menggunakan persamaan kalau terdapat beberapa banyak gaya yang bekerja pada benda, kita menggunakan rumus yang tau total. Tuh. Sebagai contoh, misalkan kita akan membuatkan suatu pertanyaan langsung ya di sini. Kita buat sederhana dulu. Tentukanlah besar momen gaya dari pada gambar ya, pada gambar berikut. Nah, ini. Kan untuk ini kita sebutkan ada nomor 1 ya. Untuk bagian A, ini misal kita pakai yang lurus saja. Ini kita kasih tanda P, Q, R. Tuh, kemudian di sini masih ada gaya lagi ya. Masih ada, kita sebutkan gayanya. Ini ada 30 lah, misalkan sih 30 derajat. Kemudian kita akan mencari lagi misalkan ini F4 atau F3 lah, ke kita ganti yang ini.
F3, ini F4. F1 misalkan di sini 10 Newton. Ini F2-nya 10 Newton lagi. Kemudian F3-nya misalkan 5 Newton. F4-nya misalkan 20 lah, 20 Newton. Kemudian ada jarak yang diketahui, PQ itu 1 meter. Kemudian P sampai dengan T lah, misalkan sini T ya, itu 1 meter. Kemudian T ke R itu 1 meter. Jadi total panjang itu ada 3 meter. Kemudian dalam soal ini kita sebutkan apabila diputar pada sumbu atau titik ya, titik Q misalkan, atau nanti maaf T, titik T. Kita jawab satu-satu. Untuk pembahasannya diketahui F1 itu sama dengan 10 Newton. Kemudian F2-nya misalkan di sini 10 Newton. F3-nya 5 Newton. F4-nya 20 Newton. Kemudian ada jarak ya di sini. Ada P ke Q itu 1 meter. Sebutkan R P Q 1 meter. Kasih lagi tanda yang lain. R, kita kasih batas ya. R T itu sama dengan 1 meter. Kemudian ada R T R 1 meter. Di sini juga kita bisa mencari bahwa jarak dari P ke T itu sama dengan 2 meter. Atau bisa saja kita mencari jarak P ke R. Itu sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 itu 3 meter. Bisa ya. Kemudian di sini dia bendanya momen gayanya ada yang tegak lurus. Artinya tegak lurus itu adalah 90 derajat. Kalau dia ada tanda begini, itu artinya tegak lurus. Dan sudutnya, tetanya sama dengan 90 derajat. Ini ketentuannya. Kita lanjutkan lagi. Yang ditanyakan dalam soal itu adalah tentukanlah besar momen gaya. Karena di sini ada beberapa banyak gaya yang bekerja, berarti ada tau total. Sama dengan kita cari. Langsung kita jawab bahwa tau total itu adalah, di sini ada berapa gaya? Di sini ada 4 gaya, F1, F2, F3, dan F4. Berarti ada tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3 ditambah tau 4. Kemudian kita cari satu-satu pakai warna yang biru ya. Tau 1 itu sama dengan F1. Nah, kita cari dulu di mana dia itu diputar. Artinya dia bisa berbentuk atau sumbu putar ini, engselnya.
Nah, apabila diputar pada sumbu ya, diputar. Jadi kalau misalkan kita putar, kita lihat gambarnya, kita putar, yang tetap itu adalah T ya, kemudian T. Kemudian kalau ini kita tarik, ini menjadi E, titik P, kemudian Q-nya sebelah sini ya. Ini Q. Ini kalau dia itu berputar seperti ini. Kebayang mungkin ya, jadi itu kan kalau searah jarum jam. Kalau berlawanan arah tinggal dibalikin lagi. Baik, kita lanjutkan lagi. F1, lihat gambar. F1 dikalikan sumbu putarnya itu di T. Sementara F1 itu menangkap di titik P. Ya, di titik P. Berarti jarak yang kita butuhkan itu adalah R, P, T. Dikali sin theta. Berapa dia itu F1-nya? F1-nya 10. Kemudian R dari P sampai T itu 2. Sin 90. Karena dia itu tegak lurus ya. Garis bawah lagi. Jadi tau 1 itu sama dengan 10 dikali 2 adalah 20. 20 kali 9, sin 90 adalah 1. Jadi ada 20 Newton meter. Ini tau 1. Kemudian tau 2. Tau 2 itu kita cari dengan menggunakan F2 dikali F2 itu ada di titik Q. Jaraknya. Jarak dari mana? Dari Q sampai sumbu putar. Sumbu putar itu di T. Kali sin theta. Berapa F2? F2 itu adalah 10. R Q ke T itu adalah 1 sin 90. 10 kali 1, 10, sin 90 adalah 1. Jadi 10 Newton meter. Kita sudah punya 2 ya. Nah, kemudian tau 3. Terus sambil diperhatikan. Tau 3 itu ada F3 dikali R. R di mana? R di titik T. Sumbu putarnya di mana? Tetap di T. Jadi ada R T ke T. Sin theta. Berapa F3? F3 itu ada 5. Kemudian R, dia menangkapnya di titik T, termasuk sumbu putarnya di T. Berarti jaraknya adalah ibarat jarak antara Jakarta ke Jakarta. Itu pasti 0. Nah, berapapun kali 0, hasilnya akan 0. Nih, 2. Satu lagi. Tau 4. F4 dikali R. Nah, kita cari lagi. R dari mana? F4 itu menangkap di titik R. R besar ya. Kemudian sumbu putarnya ada di T. Berarti jarak dari R sampai dengan T. Dikali, nah ini berbeda dengan yang lain. Ini mempunyai sudut. Sudutnya ada 30. Ingat, sudut itu adalah sudut antara titik tangkap jaraknya dengan F. Jadi ini yang kita butuhkan. Kalau di 30, berarti di sini 150. Jadi sin 150 derajat. F4-nya diketahui itu 20. R kita itu ada 1 meter. Sin 150 itu adalah setengah. Sama dengan
10 Newton meter. Nah, kita sudah memperoleh. Kalau untuk kita kasih gambar lagi ya. Kita kasih gambar, mudah-mudahan lebih paham. Untuk tahu satu, di sini ada P. Kemudian sumbu putarnya ingat. Sumbu putar itu ada di T. Kita kasih tanda ya. Ini sumbu putar. Kemudian di P itu ada gaya. Itu ada F1. Ini gambarnya. Kalau diputar, ini sumbu putar nih. Atau as atau engsel. Jadi kalau dia itu berputar seperti searah dengan jarum jam. Begini ya berarti berputarnya ya. Kalau itu searah dengan jarum jam untuk perjanjian, itu akan positif. Untuk yang nomor 2. Untuk yang nomor 2, lihat gambarnya. Gambar untuk nomor 2 itu ada F2. Biarkanlah P, tidak kita sebutkan lagi ya. Di sini ada titik Q. Kemudian sumbu putarnya tetap di mana? Di T. Kita kasih tanda lagi. Ini disebut dengan sumbu putar. Nah, yang ini titik tangkap. Kenapa dia disebut dengan titik tangkap? Titik tangkap itu disebut karena gaya menangkap titik tersebut. Ini F2 ya. Kita kasih tanda bahwa ini adalah titik tangkap. Jadi konsepnya yang harus kita pahami, ada titik tangkap, ada sumbu putar. Jarak titik tangkap ke sumbu putar itu disebut dengan R. Ya. Kita lihat secara gambar, putarannya itu, kalau ini sumbu putar, dia itu akan berputar seperti ini. Nah, begitu. Kalau dia berlawanan, kita kasih tanda negatif. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga, masih sama ya, untuk yang ketiga. Di mana dia menangkap? Di titik T. Di mana dia berputar? Di titik T. Jadi dia merupakan sebuah titik. Meskipun di sini ada gaya. Gayanya F3. Lihat gambar di sini tidak ada jarak ya antara titik tangkap seperti yang atas dengan sumbu putar seperti yang di atas ini, nggak ada. Ini makanya 0, benda tidak berputar untuk yang tau 3. Kemudian yang tau 4, kita lihat lagi. Ada titik T. Kemudian kayak itu sumbu putar ya. Kemudian ada titik tangkap. Kita kasih gambar yang berbeda lagi. Tetapi dia membentuk sudut. Ini misalkan itu ya. 30 derajat. Ini F4. Sementara yang dibutuhkan dalam rumus, meskipun sama hasilnya, itu harus R dengan F. Ini yang kita butuhkan. 150 derajat. Ingat bahwa F4 itu menangkap titik apa? Titik R. Di mana dia berada, berputar atau sumbu putarnya, itu di titik T. Berarti ada jarak dari sini ke sini. Berapa jaraknya? R
RT atau TR sama aja, hanya berbeda ya. Ini berarti gambarnya. Kemudian dia itu berputar searah atau berlawanan jarum jam. Lihat semua putarnya. Nah, berarti dia itu begitu ya. Karena berlawanan, berarti itu negatif. Nah, jadi so finally bahwa tau total itu sama dengan F1 tau 1 ya. Itu hasilnya adalah 20 karena dia itu positif searah jarum jam, makanya di sini 20 ditambah kemudian tau 2-nya yaitu berlawanan, berarti dikurang ya, ditambah minus dikurangi yang asalnya positif tadi karena dia berlawanan arah dikurangi 10. Kemudian tau 3 dia tidak berputar, kembalikan ke rumus dasar positif tau 3. Tau 3-nya ada 0. Kemudian yang keempat atau tau 4 ada negatif berlawanan jarum jam. Negatif 10. Jadi 20 ditambah dikurangi 10 adalah 10. 10 dikurangi 10 itu adalah 0 Newton meter. Berarti kita kasih keterangan benda tidak berputar. Silakan nanti kalian simak materinya, kemudian ditulis dalam buku tulis, dan hasil tulisan dipoto dan disampaikan secara japri di WA Bapak. Demikian, tetap semangat, tetap bersabar, dan bertawakal. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita lekas dipertemukan secara langsung bertatap muka di Mandua Kota Sukabumi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.